Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullah muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar wa kulla dolalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah perjalanan hidup Buya Hamka dalam meniti manhaj salaf atau mazhab salaf, atau karya-karya ilmiahnya berkaitan tafsir yang beliau menggunakan dengan metode mazhab salaf. Kali ini video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang cara Buya Hamka menafsir Al-Quran, tentang Buya Hamka menafsirkan Al-Quran. Pada bagian pertama adalah Buya Hamka menafsirkan Al-Quran dengan metode mazhab salaf atau mazhab ulama-ulama terdahulu seperti kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tentu saja hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya para ulama tafsir, mufassirin, bahwasanya dalam kita beragama wajib hukumnya berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh atau manhaj salaf, yang di dalam istilah Buya Hamka rahimahullah dengan mengatakan mazhab salaf. Jadi semua ulama ini sepakat, apapun alirannya apapun kelompoknya, pasti mereka tidak akan berbeda pendapat dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai agama atau pengambilan hukum-hukum agama, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh atau ulama-ulama salaf terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Dan tentu saja bukan dengan tafsiran akal, perasaan, mimpi, filsafat, Mu'tazilah, Syiah, dan lain sebagainya. Jadi Buya Hamka ini tidak menafsirkan Al-Quran itu dengan akalnya sendiri, seperti kalangan orang-orang yang selalu mendewa-dewakan akal seperti aliran Mu'tazilah, Jahmiyah, orang-orang filsafat, dan orang-orang Syiah, bahkan orang-orang yang bermazhab Asy'ariyah dalam bidang akidah. Profesor Dr. Hamka rahimahullah halo, ya?
Iya. Sebentar ya. Iya, iya, iya. Jual. Mm-mm. Udah ya. Dan tentu saja bukan dengan tafsiran akal, perasaan, mimpi, filsafat, Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya. Jadi Buya Hamka ini menafsirkan Al-Quran bukan dengan akalnya sendiri seperti yang dilakukan orang-orang Mu'tazilah berkaitan sifat-sifat Allah dengan perasaan. Buya Hamka tidak melakukan dengan perasaan seperti kalangan orang-orang Sufisme. Terhadap mimpi juga beliau tidak menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan metode-metode mimpi yang banyak diadopsi oleh orang-orang yang beragama dengan para Sufisme. Profesor Dr. Hamka rahimahullah di dalam kitab Tafsir Al-Azhar jilid 1 halaman 3738 berkata, tiap-tiap tafsir Al-Quran memberikan corak haluan dari pribadi penafsirnya. Oleh karena itu, di dalam Tafsir Al-Azhar ini akan dapatlah dibaca haluan penafsirnya. Penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara nakal, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nakal itu seperti dalil-dalil nakli. Kan ciri-ciri ahlu sunnah itu mendahulukan dalil nakli, kemudian dalil akli. Dengan penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara nakal, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan akal, di antara riwayah dengan dirayah. Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman sendiri, dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang yang terdahulu. Suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat atau nakal dari orang yang terdahulu berarti hanya suatu textbook thinking. Sebaiknya kalau hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur kemana-mana, sehingga dengan tidak disadari bisa jadi menjauh dari maksud agama. Sebagaimana telah kita bayangkan di atas tadi, tafsir itu membawa corak pandangan hidup si penafsir, juga haluan dan mazhabnya, sehingga kadang-kadang Al-Quran yang begitu terang sebagai sumber dari segala kegiatan hidup Islam telah dipersempit oleh si penafsir sendiri, dibawa pada haluan yang ditempuhnya. Misalnya, kalau kita baca tafsir Al-Kasyaf karangan Imam Jarullah Az-Zamakhsyari, terlihatlah kegigihan beliau mempertahankan mazhab yang beliau anut, yaitu Mu'tazilah. Dan kalau kita titik pula tafsir Ar-Razi, kita lihatlah kegigihan beliau mempertahankan mazhab yang beliau anut, yaitu Syafi'iyah. Dan apabila kita baca pula tafsir yang ditulis sekitar 100 tahun yang lalu, yaitu tafsir Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi Mufti Baghdad, kita lihat beliau mempertahankan mazhab yang beliau anut, kemudian yaitu mazhab Hanafi. Adapun dahulunya beliau adalah penganut mazhab Syafi'i, sampai-sampai ada susunan kata beliau yang berbunyi kira-kira demikian. Tetapi di dalam mazhab kita bukanlah begitu.
Meskipun sudah nyata susunan bunyi ayat lebih dekat pada pendapat mazhab Syafi'i, beliau kuatkan juga pendapat mazhab yang beliau anut itu. Beliau telah berpindah mazhab karena mazhab pemerintah Turki yang menguasai Irak pada waktu itu ialah Hanafi. Oleh sebab tafsir Al-Azhar ini ditulis dalam suasana baru di negara yang penduduk muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk yang lain, sedangkan mereka haus akan bimbingan agama, haus hendak mengetahui rahasia Al-Quran, maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini, dan tidaklah penulisnya ta'asub pada suatu paham, melainkan mencoba sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dan memberikan kesempatan orang buat berpikir. Mazhab yang dianut oleh penafsir ini adalah mazhab salaf, yaitu mazhab Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau serta ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau dalam hal akidah dan ibadah. Semata-mata taslim, artinya menyerah dengan tidak banyak tanya lagi. Namun tidaklah semata-mata taklid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat pada kebenaran untuk diikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang, meskipun penyimpangan yang jauh itu bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari yang mengeluarkan pendapat itu. Sampai di sini perkataan beliau rahimahullah. Video berikutnya saya akan membawa metode Hamka menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.